ekskul apa aja sih sekolah. Gue sebenarnya bukan anak yang ekskul banget, gue bukan anak yang ekstrovert ikut sana sini enggak. Yang pasti banget gue sekolah itu pasti selalu ikut ekskul tari. Apa? Karena gue ini memang sanggar ya. Jadi lo jangan sekate-kate kalau ngeliat gue kayak begini, gue bisa nari nih. Dua aja yuk kita jaipongan bareng. Nah, bisa kan gue nari? Kita bedah satu-satu ya. Dulu SD itu gue pernah ikut ekskul tari sama padus. Yang kalau gue dari lama pasti udah tahu juga cerita yang gue ceritain kalau gue masuk padus tapi gurunya kemudian menyesal kan memilih gue soalnya suara gue pales. Terus di SMP gue cuma ikut tari. Sama waktu itu kan pas SMP ada ekskul wajib, yaitu pramuka, paskib sama PMR, dan gue pilihnya paskibra. Dan waktu SMA itu gue sempat daftar tari sama saman, cuma keluar dua-duanya. Sekarang kuliah tuh gue sempat ikut banyak banget dan gue pernah cerita juga ya, gue pernah ikut tari, teater, MC, sama silat. Tapi semuanya saya sudah keluar. Cerita kali ini tentang guru madrasah yang kok gak ada suaranya, pokoknya begitu dah. Seperti biasa vendornya gak mau disebut namanya, jadi kita kasih nama Caca Marica Hehe. Kejadian ini dialami oleh Caca waktu dia berumur 10 tahun. Dia masuk nih ke madrasah. Madrasah di desanya ini emang madrasah yang kurang diminati gitu, jadi muridnya dikit. Yang gue bingung adalah dia bilang 10 tahun, tapi dia baru masuk madrasah. Kan aturan 10 tahun itu masih kelas 4 atau kelas 5 SD gak sih? Gak tau deh, udah gak mau mikir, mungkin ini beda kali ya sistemnya. Udah kita lanjut aja. Jadi si Caca ini baru masuk ke kelas 1 di madrasah itu, dan di kelas 1 ini tuh belajar ilmu-ilmu tajwid gitu. Yang ngajar itu adalah ustadz yang umurnya udah 50 tahun ke atas tapi dia belum nikah. Caca ini sebenarnya udah tahu nih background si ustadznya emang rada-rada mungkin dari gibahan-gibahan kali ya, teman-temannya yang pernah denger gitu. Terus dia nolak kan, kayak nggak mau sekolah di sini, nggak mau gini. Tapi sama mamanya Caca nih ditolak kayak enak aja lu sembarangan kagak sekolah lu kalau kagak sekolah gua kagak kasih makan 2 tahun. Ya udah akhirnya sekolah deh itu mau nggak mau. Pada nggak makan 2 tahun, makan apaan? Gua makan angin. Awalnya aman-aman aja tuh, sampai di mana nih ustadznya udah mulai aneh. Dia tuh bukannya ngajar, malah tiduran di sampingnya si Caca. Aneh sih, masa dia tidur di samping Caca gitu kan? Emangnya si Caca menjual jasa bantal keliling? Cuma kali itu posisinya Caca masih bocil, jadi kayak ya udah nggak bisa negor atau apapun. Saya cerita teman bangku depannya Caca ini bilang ke Caca bahwa kalau dia ini pernah lihat si ustadz ini pas lagi tiduran kan main handphone. Nah itu tuh dia lagi melihat video cewek cowok. Si ustadz ini makin nyeleneh ketika dia lagi ngajar ini, pasti dia nyambung-nyambungnya ke 18 plus. Bilangnya sih bercanda, tapi kan kayak apa sih lu? Pas Caca ini nanya soal si ustadz ini ke kakak kelasnya malah nanya balik, udah ada yang jadi korban belum? Dan yang paling sangat membagongkannya lagi adalah si ustadznya ini berani mencium murid-muridnya, akan ke Cacanya sendiri. Sejak kejadian itu tuh Caca selalu nangis di kamarnya tiap pulang sekolah. Cuma dia nggak berani bilang ke ortunya karena dia malu dan bingung gitu. Menurut gue lo harus bilang si Caca nggak ada korban-korban si ustadz ini lagi. Atau ya pas si ustadz itu ngakuin, langsung aja pura-pura ngevideoin, gue viralin lu pade. Terus di luar Naila ini mah kita iri-irian lagi ke daerah rumah apa. Biasanya udahlah kita aja lomba yang selalu gue ikutin tiap 17 Agustus. Tiap 17 Agustus tahun 45 itu hari kemerdekaan kita. Kita pasti cuma ikut 2 lomba, yaitu masukin pensil ke dalam botol sama masukin benang ke jarum. Kenapa cuma 2 lomba? Karena dulu itu kan Yasmin ini seorang yang caper. Jadi kalau 17 Agustus ini kan pasti ditonton banyak orang, apalagi cowok-cowok di dekat daerah rumah gue ya kan. Nah gue tuh sampai jadi image gue, jadi gue gak mau terlihat on pas ikut lomba 17-an. Jadi gue cuma ikut 2 lomba itu. Lomba makan kerupuk gue gak mau ikutan, karena itu kan makannya harus buru-buru, ngunyahnya terus kayak mangap-mangap, itu udah pasti air. Lomba mindahin belut juga gue gak mau, bukan karena gue takut, tapi pasti pas lagi ngambil belut yang licin itu muka gue pasti gak terkontrol. Apalagi lomba bawa kelareng di sendok, muka gue rasanya gitu jelek pasti. Jadi gue main aman, cuma ikut 2 lomba itu. Walaupun sebenarnya masukin pensil ke dalam botol juga kayak seperti orang blokan gitu kan, harus ngangkang gitu, terus harus melihat, harus ngepasin si pensil ke botolnya. Cuma ya nggak kelihatan on banget karena muka kita pasti nunduk, jadi orang tidak akan melihat komu kita. Dan dari 2 lomba itu yang pasti menang tuh adalah masukin benang ke jarum. Karena dulu tuh mata gue benar masih bagus banget, kayak gue bisa memasukkan jarum dalam sedetik, tau nggak? Apa jarum benang maksudnya? Aku sudah terlatih di rumah kalau misalnya mak gue lagi mau ngejahit sesuatu, gue pasti masukin benangnya ke jarumnya. Gue ingat banget dulu pas sebelum mulai perlombaan kan kita baris dulu nih yang ikutan lomba, terus udah megang jarum, megang benang, itu tuh udah gue basahin dulu tuh biar langsung masuk seketika pas jalan. Ya, of course, aku menang juara 1. Pernah nggak deh skesdain sama orang yang nggak kalian kenal? Skesdainya tuh kayak film-film Disney ya. Nah, jadi kemarin itu gue tuh dari Ayon, terus abis itu balik dari Ayon gue naik Grab ya kan. Terusan ke atas gue nunggu di halte depan Ayon. Pas lagi duduk, di samping gue ini emang udah ada mbak-mbak yang duluan duduk, jadi gue yang duduk di samping dia. Pas lagi main HP, tiba-tiba dia ngomong ke gue, "Kak, sorry, ini kalau mau dijemput tuh, ini tempatnya apa ya namanya?" Gue bilang lah, "Aku biasanya kalau di sini bilangnya di halte depan Ayon aja, Kak." Gue pikir nih mbak-mbak lagi mau nunggu Gojek gitu. Terus Gojeknya nanya, "Mbak, posisi di mana?" gitu kan. "Oh, halte
yang samping gue agak menggeser mepet ke gue sampai kena paha gue nih. Itu gue udah mikir kan, ngapain nih mbak dempet-dempet ke arah gue, sementara dia tuh posisinya paling pojok, dan kalaupun mau ngasih space untuk orang duduk tuh nggak bisa, karena bener-bener sedikit doang space-nya. Ya udah, gue terus main HP sampai di mana mbak-mbaknya badannya begini ke gue, jadi kayak condong lagi ngeliatin HP gue gitu. Masih positive thinking, gue pikir mbak-mbaknya lagi mau ambil sesuatu dari sakunya, jadi harus kayak begini dulu kan. Tapi kok lama-lama dia makin maju gitu ke arah HP gue, kayak ngeliatin gue lagi main apaan. Karena pas si mbak-mbaknya udah begini, gue udah agak begini dong, terus dia makin begini juga ngikutin arah HP gue. Bingung dong gue, kayak lah bestia bagaimana nih kita sampai lu pengen tahu gue lagi ngapain di HP. Masa kan gue lagi buka chat sama orang ya, privacy gitu. Kalau misalnya nih gue lagi buka chat sama simsil, kagak apa-apa dia ngeliat. Terus pas gue udah ngerasa nih kok makin deket, makin ngeliat ke arah HP gue, bahkan gue gini HP-nya dia juga pengen ngeliatin gitu gue lagi ngapain. Gue pengen ngomong, tiba-tiba dia berdiri, ternyata ada temennya yang nyamperin. Temennya nih cowok, terus udah dia ngobrol berdua masuk ke dalam ion. Gue bingung kan, lah ini tadi barusan mbaknya ngapain ya ke gue. Gue gak paham jujur mbaknya ngapain tadi. Kayak ini mbaknya emang mau SKSD ke gue aja gitu kan, humble banget kali si mbaknya, friendly atau bagaimana gue gak paham. Bilang, kak boleh disebutkan, kayak dicuri. Dan jawabannya gue percaya, gue juga. Jadi beberapa hari yang lalu gue tuh ke asli jatuhnya juga kayak bukan ngedance deh, ini aerobik kali ya kan dong. Akhirnya gue ngantri lah di kasir. Gue ngantri di belakang ibu-ibu, jadi si ibu-ibu ini udah bayar. Dan di belakang gue tuh ada mbak-mbak lagi. Tunggunya nih lumayan lama, karena emang ternyata si ibu-ibu depan gue ini ada trouble gitu. Gue gak tau kenapa, pokoknya si ibu-ibu ini juga agak ngomel-ngomel kayak, itu bener kok duitnya, itu duit asli. Lalu duit si ibu-ibu ini kayaknya dicurigai sama mbak-mbak kasirnya, ini bukan duit asli. Jadi kayak emang lama gitu lah. Posisinya cuma satu kasir doang yang dibuka, dan gue juga karena gak buru-buru, jadi gue santai aja, gak yang gimana-gimana. Cuma emang si mbak-mbak belakang gue ini kayak udah risih gitu, dia tuh udah pengen buru-buru, kayak udah gelisah gitu, udah begitu-begitu lagi joget, atau dia lagi dengerin musik, kayak gue juga gak tahu. Nah kurang lebih 10 menitan gue ngantri, belum kelar-kelar juga. Akhirnya si mbak-mbak kasir yang satunya lagi mungkin melihat kayak, aduh antreannya udah mulai panjang. Akhirnya dibuka lah satu kasir lagi. Pas banget setelah mbak-mbak kasir yang baru dibuka ini bilang, kak boleh di sebelah sini aja, nih mbak-mbak belakang gue langsung lari nyerobot dan langsung bayar. Lo harusnya mikir dong, orang normal ya, gue udah ngantri ini lebih dulu dibanding lo, dan gue setelah ibu-ibu ini harusnya gue dulu dong yang dilayani. Itu juga gak ngerti kenapa si kasirnya ini mau nerima pembayaran si mbak-mbak ini. Harusnya dia bilang kayak, mbak maaf dia dulu, aneh. Gue sampai bilang kayak, lah bukannya harusnya gue duluan ya. Itu gue ngomong gak ngomong dalam hati, tapi ngomong langsung. Tapi si mbak-mbak ini diem doang. Oh ya udah, karena gue cinta kedamaian, jadi gue biarin aja, dan gue menganggap bahwa si mbak-mbak ini lagi kebelet berak kali, makanya buru-buru. Cerita kali ini tentang Adele yang menjadi korban kaum pelangi. Kembali lagi diceritain cerita kalian setelah udah lama lah ya gue gak cerita. Tentunya seperti biasa tidak mau disebut namanya, kita sebut saja namanya Adele. Adele Kodel. Jadi ini waktu si Adele pindah ke SMA baru, alias dia murid pindahan. Udah gitu si Adele ini tipe orang yang pendiam. Jadi pas masuk kelas baru, ketemu teman-teman baru, dia diem doang. Ngejogrok banget tuh di bangkunya. Sampai akhirnya ada yang mau ngajak berkenalan, seneng dong dia. Akhirnya dia punya teman. Nah kenalan lah tuh mereka berdua kan. Halo Adele, halo Sarmila. Kita sebut saja temennya ini namanya Sarmila. Sebenarnya dari awal si Adele tuh emang udah curiga gitu sama si Sarmila. Kenapa? Karena pas kenalan ini, si Sarmila ngomong, ih kamu tuh cantik banget ya, idaman aku banget. Hah? Idaman apa nih maksudnya? Ya, kita sesama perempuan emang sering lah ya memuji cewek-cewek lain yang emang cakep. Tapi kan gak pernah lu ngomong kayak, ih lo cakep banget, tipe gue banget, idaman gue banget, kan gak pernah. Cuma karena si Adele tuh gak berpikiran jauh ke sana, jadi akhirnya dia ya udah biasa aja. Soalnya juga seneng karena akhirnya punya teman baru. Sekitar 1 bulan teman sama Sarmila, makin muncul sifat aneh yang menurut Adele ini tuh kayaknya harusnya lo gak begini deh. Yaitu si Sarmila ini suka nempel-nempel ke Adele dan suka tiba-tiba peluk si Adele gitu. Ada di mana si Sarmila ini ngajak ke toilet. Masih gak ada yang aneh ya kan? Karena kayak ya kita sama siapa sih sering lah minta temenin temen kita untuk ke toilet, kayak temenin gue ke toilet dong ya kan. Sampai di mana pas dalam toilet itu si Sarmila mencoba memegang tangannya Adele, tapi si Adele menepis, menolak gitu kan, kayak tidak mau begitu. Enggak sih, itu lebay banget. Pokoknya intinya si Adele ini nolak. Terus akhirnya si Sarmila memaksa, katanya sih kata si Adele dia melakukan unboxing. Buset, udah kayak habis beli HP baru ya di unboxing. Untungnya dengan jurus 1000 bayangan Adele akhirnya bisa keluar dari kamar mandi. Terus dia langsung buru-buru nemuin gurunya untuk minta izin pulang duluan. Dia bilang sih, saya pusing bu, saya mau pulang. Terus diiyain, dan pas pulang dia langsung minta pindah sekolah sama ortunya. Dan akhirnya si Adele ini pindah sekolah. Terus si Adele nih karena kejadian itu dia mulai gak gampang percaya sama orang baru gitu. Emang bener-bener deh lu Sarmila istighfar. Ada aja tinggalnya nih Sarmila. Mereka juga pernah begituan, si Jenab sama